Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Amran. Saya mahasiswa semester 5 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairul Ternate. Yang terhormat Bapak Dr. Suto SE MSc AK selaku dosen pengampu pada mata kuliah teori akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi normatif. Akuntansi normatif adalah cabang ilmu akuntansi yang berfokus pada teori-teori dan aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya akuntansi dilaksanakan. Berbeda dengan akuntansi deskriptif yang lebih menekankan pada praktik dan penerapan akuntansi yang ada di lapangan. Akuntansi normatif berusaha untuk memberikan pedoman atau norma yang ideal dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan. Selanjutnya, definisi akuntansi normatif. Akuntansi normatif adalah suatu pendekatan dalam ilmu akuntansi yang berupaya menetapkan standar atau norma-norma ideal mengenai bagaimana seharusnya aktivitas akuntansi dilakukan. Dalam hal ini, akuntansi normatif tidak hanya mencakup pencatatan transaksi, tetapi juga mencakup prinsip, metode, dan standar yang seharusnya diterapkan dalam sistem akuntansi yang benar. Yang kedua, tujuan akuntansi normatif. Tujuan utama dari akuntansi normatif adalah untuk menetapkan aturan dan pedoman yang dapat diikuti oleh para praktisi akuntansi dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan. Dengan adanya norma-norma ini, diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, akuntansi normatif versus akuntansi positif. Akuntansi positif berfokus pada apa yang sebenarnya dilakukan dalam praktik akuntansi, mengkaji realita dan fenomena yang ada, serta apa yang diterapkan dalam dunia nyata oleh perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, akuntansi normatif berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan. Ini mencakup teori dan prinsip yang ideal yang harus diikuti dalam pencatatan dan pelaporan transaksi. Selanjutnya, contoh perbedaan. Akuntansi positif mungkin akan mengkaji bagaimana perusahaan X melaporkan pengeluaran iklan mereka. Yang kedua, akuntansi normatif akan mengatur apakah pengeluaran iklan tersebut harus dicatat sebagai biaya operasional atau sebagai aset. Yang keempat, prinsip-prinsip akuntansi normatif. Beberapa prinsip dasar dalam akuntansi normatif antara lain prinsip entitas ekonomi. Setiap entitas ekonomi harus dipisahkan secara jelas dari pemilik atau pihak lainnya dalam pencatatan akuntansi. Prinsip kewajaran dan kejelasan. Semua transaksi keuangan harus dicatat dengan cara yang jelas dan wajar agar dapat dipahami dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan. Baik, selanjutnya prinsip kewajaran dan kejelasan. Semua transaksi keuangan harus dicatat dengan cara yang jelas dan wajar agar dapat dipahami dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, prinsip kewajaran dan konsistensi. Pengukuran dan pelaporan transaksi harus dilakukan dengan cara yang konsisten dari waktu ke waktu agar perbandingan antara periode dapat dilakukan dengan tepat. Selanjutnya, prinsip kelangsungan hidup. Dalam pengambilan keputusan akuntansi, diasumsikan bahwa entitas akan terus beroperasi dalam jangka panjang dan tidak akan likuidasi dalam waktu dekat. Yang kelima, peran akuntansi normatif dalam sistem akuntansi. Akuntansi normatif memiliki peran penting dalam sistem akuntansi karena memberikan landasan teori dan prinsip yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Tanpa akuntansi normatif, laporan keuangan yang dihasilkan akan cenderung tidak terstruktur dan sulit dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam waktu akuntansi normatif juga menjadi acuan dalam penyusun standar akuntansi yang digunakan secara global, seperti IFRS dan GAAP. Selanjutnya, yang keenam, penerapan akuntansi normatif dalam praktik. Meskipun dalam praktik dunia nyata terdapat berbagai macam kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan, prinsip-prinsip akuntansi normatif tetap menjadi landasan utama dalam menyusun laporan keuangan yang sama dengan standar. Contohnya, ketika perusahaan memilih metode pengakuan pendapatan atau penyusutan,
mereka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam akuntansi normatif. Yang ketujuh, tantangan dalam mengimplementasikan akuntansi normatif. Meskipun akuntansi normatif memberikan pedoman yang jelas, dalam praktiknya seringkali terdapat tantangan untuk mengimplementasikan teori-teori tersebut. Beberapa tantangan yang sering muncul antara lain perbedaan interpretasi, keterbatasan informasi, tekanan bisnis, dan tekanan bisnis. Selanjutnya nomor 8, akuntansi normatif di Indonesia. Di Indonesia, akuntansi normatif banyak dipengaruhi oleh standar internasional seperti IFRS serta peraturan dari Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Penerapan akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip normatif sangat penting untuk menjaga transparansi laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya penutup. Akuntansi normatif memainkan peran yang sangat penting dalam dunia akuntansi karena menyediakan dasar yang kuat untuk penyusunan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipercaya. Meskipun dalam praktiknya ada tantangan, penerapan prinsip-prinsip ini tetap menjadi pedoman yang harus diikuti oleh setiap entitas dalam melaksanakan kegiatan akuntansi mereka. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan saya mengenai akuntansi normatif. Dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.